Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi untuk kita semua. Kembali lagi pada hari yang indah ini, saya mengajak kita semua untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih juga untuk saudara-saudari yang sampai pada saat ini masih setia menonton konten saya. Sebagai umat beriman, sebagai umat bertuhan, marilah kita mengawali semua kegiatan kita ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah penyelenggara kehidupan, terima kasih atas nafas kehidupan yang masih kami dapatkan sampai pada saat ini. Sekarang ini ya Bapa, kami akan membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Sudi kiranya tuntun bimbing kami, agar kami dapat membacakan, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu dengan baik. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu melalui perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus tiba di Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Petrus sebagai seorang murid hari ini menunjukkan keotentikan dirinya. Dia menjawab pertanyaan Yesus bukan dari jawaban-jawaban orang lain, namun dari dalam dirinya sendiri. Ia yang dikenal sebagai murid yang belak-belakan, terus terang, apa adanya, hari ini menjadi murid yang mengungkapkan identitas keilahian Yesus, kealahan Yesus. Yesus adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Namun seperti kita tahu, Petrus meski sudah mengatakan demikian, namun masih mempunyai konsep mesianik lama, yakni Mesias yang membebaskan mereka dari bangsa penjajah, Mesias yang membuat mereka kembali berjaya seperti zaman Daud. Dengan kata lain, pemahaman mesianik Petrus adalah Mesias politis. Persis setelah perikop ini, kita melihat bagaimana Petrus menolak pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pertanyaan sederhana adalah, mengapa Petrus sampai pada jawaban yang demikian? Mengapa murid yang lain tidak sampai pada jawaban seperti jawaban Petrus, padahal mereka hampir selalu bersama? Kalau kita lihat lagi, ternyata pertanyaan Yesus yang pertama dan kedua berbeda. Pada pertanyaan pertama, Yesus menggunakan kata ganti orang pertama dengan anak manusia. Baru pada pertanyaan yang kedua, Yesus menggunakan kata aku. Berhadapan dengan pertanyaan kata orang siapakah anak manusia itu, para murid juga menjawab dengan jawaban menurut orang banyak.
Bisa jadi mereka juga belum menyadari identitas anak manusia, seperti yang kita mengerti saat ini. Maka bisa dimengerti para murid yang lain menjawab tidak seperti jawaban Petrus. Pada pertanyaan yang kedua, Yesus menggunakan pertanyaan yang berbeda. Tidak lagi menggunakan kata orang, namun menggunakan menurut kamu. Tidak lagi menggunakan kata ganti orang pertama anak manusia, namun menggunakan kata aku. Tentu saja pertanyaan yang berbeda menjadikan perspektif cara pada murid juga berbeda. Mereka sudah cukup mengenal Yesus, namun belum bisa memberi label pada pengenalan siapa Yesus itu. Petrus mengenal Yesus sebagai Mesias, namun masih dalam pengertian yang lama. Pengertian yang pada umumnya dipikirkan orang-orang sezamannya, padahal Yesus menghendaki sesuatu yang lain. Yesus menghendaki sesuatu yang berbeda. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini adalah pesta tahta Santo Petrus. Kiranya gereja hendak mempertegas pengakuan iman seperti yang disampaikan pada hari ini. Tahta Petrus bukan pertama-tama kedudukan terhormat yang maha tinggi. Namun tahta Petrus berarti Yesus menyerahkan gereja pada para rasul dengan dasar pengakuan iman yang sama dengan Petrus. Bagi kita, hari ini menjadi hari penegasan kembali posisi keimanan kita. Apakah kita masih mengakui iman yang sama seperti yang Yesus katakan? Jika kita mengaku sebagai satu gereja, maka dasar pengakuan itu mau tidak mau adalah pengakuan yang sama dengan apa yang diyakini Petrus dan para rasul. Masihkah kita bersandar pada iman yang ilahi? Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita menutup kegiatan kita ini dengan doa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas warisan iman yang diteladankan oleh para rasul. Mampukanlah kami untuk terus mempunyai iman yang sama dengan para rasul dan seluruh gereja. Semoga kami semakin mengimani bahwa Engkau adalah Mesias yang menyelamatkan kami dari maut. Teguhkanlah kami ketika kami mengalami kebimbangan rohani. Luruskanlah kami ketika kami sedang tersesat. Kami persembahkan seluruh hidup kami ke dalam kuasa kasih-Mu untuk sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.